Halo Sobat Fakta Dunia, kali ini kita akan membahas tentang negara kecil tapi kaya raya. Di antara hujan tropis Kalimantan yang lebat, mengalir tenang sebuah kisah luar biasa dari negara kecil bernama Brunei Darussalam. Sebuah negara yang luasnya hanya sebesar satu kota besar, namun menyimpan kekayaan yang membuat banyak negara besar berdecak kagum. Brunei bukan sekedar negara kecil, ia adalah simbol kemakmuran, ketenangan, dan stabilitas. Tapi bagaimana bisa negeri ini menjadi salah satu negara terkaya di dunia? Mari kita telusuri akar sejarah dan juga kekuatan ekonomi. Sejarah Brunei bermula dari abad ke-7 Masehi saat wilayah ini berada dalam pengaruh kerajaan maritim besar seperti Sriwijaya dan kemudian Majapahit. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan menjadikan Brunei sebagai pelabuhan penting di kawasan tersebut. Namun, puncak kejayaan Brunei dimulai pada abad ke-15 saat berdirinya Kesultanan Brunei yang berdaulat. Sultan pertamanya adalah Sultan Muhammad Shah, mendirikan pemerintahan Islam yang kuat. Kemudian, di bawah Sultan Bolkiah, Brunei mencapai masa keemasannya. Wilayah Brunei saat itu meluas jauh, bahkan mencakup sebagian besar Kalimantan dan hingga ke Filipina Selatan. Ia adalah kekuatan besar di Asia Tenggara. Namun, seperti banyak kerajaan di Asia, Brunei tak luput dari dampak kolonialisme. Seiring waktu, Brunei mulai kehilangan wilayahnya karena tekanan dari Inggris dan bangsa Eropa lainnya. Pada tahun 1888, Brunei secara resmi menjadi protektorat Inggris. Meskipun kedaulatan internal tetap di tangan Sultan, kebijakan luar negeri dan pertahanan diambil alih oleh Inggris. Kesultanan Brunei yang dahulu megah, kini hanya tersisa sebagian negara kecil di pesisir utara Kalimantan. Setelah Perang Dunia II dan meningkatnya semangat kemerdekaan di seluruh dunia, Brunei juga mulai menata jalannya sendiri. Pada tahun 1959, Brunei menandatangani konstitusi baru yang memberi lebih banyak otonomi dalam urusan dalam negeri. Dan akhirnya, pada tanggal 1 Januari 1984, Brunei Darussalam resmi merdeka dan menjadi negara berdaulat. Nama Darussalam itu sendiri berarti negeri yang damai, mencerminkan cita-cita Brunei sebagai negara yang tenang, damai, dan juga makmur, serta Islami. Salah satu keberuntungan terbesar Brunei Darussalam adalah ditemukannya cadangan minyak dan gas alam pada tahun 1929 di Seria, sebuah kota kecil di bagian barat negara ini. Sejak itu, Brunei menjelma menjadi negara petrodolar. Minyak bumi dan gas alam menyumbang lebih dari 90% pendapatan nasional dan menjadi fondasi utama ekonomi Brunei. Dengan cadangan yang besar dan populasi yang kecil, hasil ekspor ekonomi inilah yang membuat pendapatan per kapita Brunei termasuk tertinggi di dunia. Brunei adalah monarki absolut yang dipimpin oleh Sultan Hassanal Bolkiah, salah satu raja terkaya di dunia. Namun, di balik sistem pemerintahan tradisionalnya, Brunei menerapkan sistem ekonomi berbasis kesejahteraan sosial. Rakyat Brunei mendapatkan berbagai layanan gratis atau disubsidi oleh pemerintah, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, hingga subsidi bahan bakar, dan termasuk makanan pokok. Brunei juga tidak mengenakan pajak penghasilan pribadi. Hal ini menjadikan Brunei sebagai salah satu negara dengan beban pajak terendah di dunia. Namun, pemerintah Brunei menyadari bahwa ketergantungan pada minyak dan gas tidak bisa berlangsung selamanya. Fluktuasi harga minyak global dan ancaman perubahan iklim menjadi dorongan untuk mendiversifikasi ekonomi. Brunei kini berinvestasi pada sektor pariwisata halal, industri halal global, agrikultur modern, dan teknologi keuangan syariah. Strategi ini disebut Wawasan Brunei 2035, sebuah visi untuk menjadikan Brunei sebagai negara maju dengan rakyat yang berpendidikan tinggi dan ekonomi yang dinamis. Brunei Darussalam mengajarkan kita salah satu hal yang paling penting, bahwa kekuatan suatu negara tak selalu terletak pada luas wilayah atau jumlah penduduk,
tapi pada visi, stabilitas, dan kemampuan mengelola sumber daya secara bijak. Dari sejarah panjang kesultanan hingga kejayaan ekonomi masa kini, Brunei adalah contoh nyata negara kecil tapi kaya raya dan tetap damai dalam arus dunia yang terus berubah. Tapi, bagaimana dengan negara Indonesia yang mempunyai banyak sumber daya alam, akan tetapi kita di dalam sektor ekonomi masih kalah dengan Brunei Darussalam?